Halo, namaku Lely Chandra Widyastuti. Kita akan belajar tentang sistem transportasi pada manusia. Kita akan belajar bagaimana tubuh kita bisa mengangkut oksigen, zat makanan, dan juga membuang sisa metabolisme. Semua ini berkat sistem yang luar biasa, yaitu sistem peredaran darah. Sistem transportasi pada manusia berfungsi mengedarkan oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat lain ke seluruh organ tubuh. Sistem ini juga disebut sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah kota besar, darah adalah kendaraannya, pembuluh darah adalah jalannya, dan jantung adalah pompa utamanya yang membuat semuanya tetap bergerak. Ada 4 fungsi utama sistem transportasi pada manusia: mengangkut zat seperti oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme. Menjaga suhu tubuh, karena darah membawa panas dari reaksi metabolisme. Melindungi tubuh dari cedera dan benda asing, lewat sel darah putih dan sistem imun. Menjaga keseimbangan pH darah, supaya tubuh tetap stabil. Jadi, tanpa sistem ini, tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Sistem transportasi manusia terdiri dari 3 komponen penting, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Kita akan bahas satu persatu mulai dari darah, si pengangkut utama zat dalam tubuh. Darah adalah cairan yang mengalir di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Menariknya, warna darah bisa berbeda tergantung kadar oksigen yang dibawa. Makin banyak oksigen, makin merah cerah. Darah terdiri dari 2 bagian utama, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang mengandung air, protein, dan zat terlarut lainnya. Fungsinya sangat penting, yaitu mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme, menjaga tekanan osmotik dan pH, serta membantu proses pembekuan dan kekebalan tubuh. Tanpa plasma, sel-sel darah tidak akan bisa bergerak dengan lancar. Sel darah merah berbentuk seperti cakram dengan lekukan di tengah. Bentuk ini membantu mereka membawa oksigen lebih efisien. Di dalamnya terdapat hemoglobin, pigmen yang mengikat oksigen. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Menariknya, jumlah sel darah merah pada pria sedikit lebih banyak dibanding wanita. Kalau eritrosit adalah pengangkut, maka leukosit adalah prajurit tubuh kita. Mereka melawan kuman, bakteri, dan benda asing melalui proses yang disebut fagositosis, menelan dan menghancurkan mikroorganisme. Jumlahnya memang lebih sedikit, tapi perannya sangat vital dalam menjaga imunitas. Trombosit atau keping darah berfungsi dalam pembekuan darah. Jadi, ketika kita terluka, trombosit segera bekerja menutup luka agar tidak terjadi pendarahan berlebihan. Umurnya hanya sekitar 5-9 hari, lalu digantikan oleh yang baru. Sekarang kita bahas organ pusatnya, yaitu jantung. Jantung terletak di antara paru-paru dan ukurannya sebesar kepalan tangan kita sendiri. Ia memiliki 4 ruang, 2 serambi, atrium, dan 2 bilik, ventrikel. Kerjanya luar biasa, tanpa henti memompa darah siang dan malam untuk menjaga tubuh tetap hidup. Di dalam jantung kita ada 3 ruang, yaitu serambi atau disebut atrium, ada bilik atau ventrikel, dan ada katup jantung. Pada serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Lalu pada bagian bilik kanan memompa darah ke paru-paru, dan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding bilik kiri lebih tebal karena harus bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh. Supaya darah tidak mengalir balik, jantung memiliki katup seperti pintu satu arah. Ada katup trikuspid di antara serambi kanan dan bilik kanan, serta katup bikuspid di antara serambi kiri dan bilik kiri. Mereka menjaga agar aliran darah selalu ke arah yang benar. Pembuluh darah adalah jaringan saluran tertutup yang menghubungkan seluruh tubuh dengan jantung. Ada 3 jenis pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler.
Arteri berdinding tebal dan elastis karena menahan tekanan tinggi saat memompa darah keluar dari jantung. Dan vena berdinding tipis dan memiliki banyak katup agar darah tidak mengalir balik. Dan terakhir, kapiler adalah pembuluh paling kecil dan tipis, tempat darah bertukar oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan dengan jaringan tubuh. Meskipun ukurannya kecil, kapiler punya peran penting dalam menjaga agar setiap sel mendapat suplai oksigen dan energi. Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil yang menghubungkan arteriola dengan venula. Meskipun ukurannya sangat halus, fungsinya luar biasa penting. Kapiler menjadi tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Dari kapiler, darah mengambil zat-zat dari kelenjar, menyerap zat makanan dari usus halus, dan juga menyaring darah yang melewati ginjal. Jadi, bisa dikatakan bahwa kapiler adalah jembatan kehidupan, tempat semua proses penting pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme berlangsung agar tubuh kita tetap sehat dan berfungsi normal. Mekanisme peredaran darah pada manusia dikenal dengan peredaran darah tertutup dan ganda. Peredaran darah manusia disebut tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh. Dan disebut ganda karena dalam satu kali siklus penuh, darah melewati jantung 2 kali. Sistem ini terdiri atas 2 jalur utama, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Keduanya saling terhubung membentuk sistem yang efisien dan berkesinambungan. Sekarang, mari kita bahas tentang peredaran darah kecil, atau disebut juga peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah kecil berfungsi untuk menukar gas di paru-paru, yaitu melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen baru. Prosesnya dimulai dari bilik kanan jantung, yang memompa darah kotor, darah yang banyak mengandung karbon dioksida, keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, darah ini masuk ke pembuluh darah halus yang disebut kapiler paru-paru. Disinilah terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dilepaskan ke udara melalui hembusan napas, sedangkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah. Setelah darah memperoleh oksigen, warnanya menjadi merah cerah. Darah ini kemudian mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Jadi, urutan alirannya adalah bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis dan menuju ke serambi kiri. Sekarang, mari kita bahas tentang peredaran darah besar, atau disebut juga sistemik. Peredaran darah besar adalah jalur utama yang menyalurkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, lalu mengembalikannya lagi ke jantung. Prosesnya dimulai dari bilik kiri jantung. Dari sinilah darah segar yang kaya oksigen dipompa keluar melalui pembuluh aorta, yaitu pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia. Dari aorta, darah mengalir ke seluruh organ tubuh, seperti otak, jantung, hati, ginjal, hingga ke ujung kaki. Di setiap jaringan, kapiler-kapiler halus mengambil peran penting. Di sanalah darah menyerahkan oksigen dan zat makanan kepada sel-sel tubuh. Sebagai gantinya, darah mengambil kembali karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel-sel tubuh. Setelah oksigen habis, darah berubah menjadi darah kotor yang kaya karbon dioksida. Lalu, darah ini mengalir melalui pembuluh balik yang disebut vena, dan akhirnya terkumpul di vena cava, yaitu pembuluh balik terbesar. Vena cava membawa darah kembali ke serambi kanan jantung, tempat siklus berikutnya akan dimulai lagi. Jadi, jalur peredaran darah besar bisa kita ringkas menjadi urutan. Bilik kiri menuju aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian menuju vena cava dan menuju serambi kanan. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang sangat luar biasa, tetapi sistem ini juga bisa mengalami gangguan atau penyakit yang dapat memengaruhi fungsinya. Yang pertama adalah anemia. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin di dalam tubuh menurun. Akibatnya, oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh menjadi kurang, sehingga penderita anemia sering merasa lemas, mudah lelah, dan pucat.
Penyebabnya bisa karena kekurangan zat besi, vitamin B12, atau kehilangan banyak darah. Gangguan kedua adalah leukemia, yaitu kondisi ketika sumsum tulang memproduksi sel darah putih secara berlebihan dan tidak normal. Sel darah putih yang terlalu banyak ini justru mengganggu fungsi darah lainnya, sehingga tubuh menjadi lemah dan mudah terkena infeksi. Selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini terjadi ketika tekanan darah di dalam arteri terlalu besar, biasanya karena gaya hidup tidak sehat, seperti sering mengonsumsi makanan asin, stres, dan kurang olahraga. Jika dibiarkan, hipertensi bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan penyakit jantung. Sebaliknya, ada juga hipotensi, yaitu tekanan darah yang terlalu rendah. Akibatnya, darah tidak dapat mengalir dengan baik ke organ-organ penting, sehingga penderitanya sering merasa pusing, lemah, dan mudah pingsan. Gangguan berikutnya adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pada arteri koroner yang membawa darah ke otot jantung. Ketika pembuluh darah ini tersumbat oleh lemak atau kolesterol, aliran darah ke jantung menjadi berkurang, dan otot jantung kekurangan oksigen. Jika penyumbatan terjadi secara mendadak, bisa menyebabkan infark miokard atau yang lebih dikenal dengan serangan jantung. Kondisi ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Jadi, untuk mencegah gangguan-gangguan ini, kita harus menjaga sistem peredaran darah tetap sehat dengan pola makan seimbang, rutin berolahraga, mengelola stres, serta menghindari rokok dan makanan berlemak. Dengan menjaga gaya hidup sehat, jantung dan pembuluh darah kita akan bekerja dengan baik dan tubuh tetap bugar sepanjang hari. Jadi teman-teman, sistem transportasi pada manusia adalah sistem yang menakjubkan. Darah, jantung, dan pembuluh darah bekerja bersama tanpa henti untuk menjaga tubuh kita tetap hidup. Mari kita jaga kesehatan sistem ini dengan makan bergizi, banyak bergerak, cukup istirahat, dan menghindari rokok serta junk food. Karena jantung yang sehat berarti kehidupan yang kuat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.